One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Masih di persiapan ujian akhir. Di pertemuan ke-15 ini Miss akan membahas tentang segitiga. Nah, segitiga ini adalah materi kelas 7. Simak baik-baik ya. Segitiga itu adalah bangun datar yang dibentuk oleh 3 garis lurus saling berpotongan. Nah, jadi segitiga ini juga dibentuk oleh 3 buah titik sudut yang posisinya tidak segaris terus dihubungkan gitu ya. Jadi jelas segitiga itu memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. Nah, macam-macamnya itu ada segitiga sama kaki, sama sisi, siku-siku, tumpu, lancip, sembarang. Nah, ini pembagian segitiga nanti berdasarkan sisi dan sudutnya. Oke. Nah, ini kalau dilihat dari panjang sisinya tadi ya, segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang ini berarti panjang ketiga sisinya berbeda semua. Lalu ada yang sama kaki, berarti 2 sisinya sama. Lalu ada segitiga sama sisi, seluruh sisinya sama panjang. Nah, kalau kita lihat dari besar sudutnya, ada 3 juga. Pertama ada segitiga lancip. Segitiga lancip ini, tiga-tiganya itu sudutnya kurang dari 90 derajat. Kalau segitiga tumpul, salah satu sudutnya tumpul, besarnya lebih dari 90 derajat. Sedangkan kalau segitiga siku-siku, salah satunya ada yang sudutnya siku-siku, besarnya 90 derajat. Nah, sifat-sifat segitiga. Pertama, jumlah besar ketiga sudutnya 180 derajat. Jadi kalau sudutnya kita total ya, besarnya itu 180 derajat. Kemudian sisi terpanjang itu terletak di hadapan sudut terbesar. Nah, baliknya juga sama. Jadi sudut terkecil maka sisi di hadapannya sisinya pun terpendek. Kemudian sifat yang ketiga, besar sudut yang di luar itu sama dengan jumlah sudut dalam yang tidak berpelurus. Ya. Kemudian sifat yang terakhir, kalau misalkan panjang sisinya itu kita misalkan A, B, C, ya, yang paling besar itu C, paling kecil A, maka A tambah B itu lebih besar dari C. Maka jumlah sisi yang pendek itu harus lebih besar dari sisi yang terpanjang. Kalau nggak membentuk begini, maka dia tidak bisa membentuk segitiga. Oke? Nah, sekarang garis-garis istimewa yang ada pada segitiga. Yang pertama, garis tinggi. Garis tinggi di sini CD ya, dia tegak lurus sama alasnya. Atau AE, nah berarti AE tegak lurus sama BC. Kalau BF tegak lurus sama AC. Kemudian ada garis bagi. Garis bagi itu membagi sudut sama besar seperti BE. Nah, BE ini ada 2 sudut ya sama besar. Lalu ada CD, maka dia membagi sudut C menjadi 2 yang sama besar. Lalu ada garis berat. Garis berat itu membagi sisi di depannya sama panjang. Seperti CD. CD ini membagi AB menjadi sama panjang AD dan BD. Demikian juga AF dan BE. Kemudian yang terakhir adalah garis sumbu. Garis sumbu itu membagi sisi sama panjang dan tegak lurus dengan sisi tersebut. Nah, ini misalkan DE. DE ini garis sumbu karena membagi AB sama panjang dan tegak lurus dengan garis AB. Gitu. Oke? Berikutnya, rumus-rumusnya. Ada luas dulu. Nah, luas pada segitiga sembarang itu adalah akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. S itu adalah setengah keliling. Ya, kelilingnya kan berarti ditambah semua sisinya ya. Jadi S sama dengan setengah dikali A tambah B tambah C. Kemudian jika segitiganya sama sisi, kita langsung aja luas itu sama dengan 1/4 S kuadrat akar 3. Nah, tingginya setengah S akar 3. Nah, kelilingnya 3S ya, karena sama sisi kan. Jadi langsung kita tinggal kalikan 3. S-nya ini sisi ya, yang ini ya. Kemudian segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki berarti ya sama ya, alas kali tinggi bagi 2. Kita harus tahu dulu nanti tingginya. Yang tegak lurus sama alas. Dan terakhir kalau siku-siku jelas ya, luasnya alas kali tinggi bagi 2. Kelilingnya adalah jumlah keseluruhan dari sisinya. Baik, sekarang kita coba kerjakan soal-soal yang ada di modul. Ya, pertama,
Besar sudut-sudut suatu segitiga itu ada 2x, x tambah 40, 4x tambah 35. Jenis segitiga tersebut adalah segitiga. Nah, kita harus tahu besar x-nya dulu. Jadi kita tahu bahwa segitiga berdasarkan sudutnya kan dibagi 3 ya. Nah, maka kita harus tahu dulu nih sudut-sudutnya dia hubungannya seperti apa. Kita ingat bahwa total sudut segitiga itu 180 derajat. Maka total dari 2x, lalu ditambah x tambah 40, lalu ditambah sudut yang ketiga, 4x tambah 35. Ini adalah 180. Nah, kita selesaikan. 2x tambah x, 3x, 3x tambah 4x, 7x. 7x sama dengan 180 dikurangi 40 tambah 35, 75. Berarti dikurangi 75. Maka x sama dengan 105 dibagi 7. Sama dengan 15. X-nya 15, maka sisi-sisinya berapa aja nih? Kita langsung aja. Yang 2x berarti kan 2 dikali 15. Sama dengan 30 derajat. Yang x tambah 40, maka 15 ditambah 40. Sama dengan 55 derajat. Dan yang terakhir 4x ditambah 35, itu berarti 4 dikali 15 ditambah 35. Sama dengan 95 derajat. Nah, dari sini ketika ada sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat, nah ini kan, maka dia adalah jenis segitiga tumpul. Karena ada sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Diketahui sudut suatu segitiga 68 dan 70. Menurut panjang sisi dan jenis sudutnya, segitiga tersebut adalah, nah kalau kita sudah tahu sudutnya 68 dan 70, sudut ketiganya berapa? Maka kita tulis lagi ya. Sudut ketiganya sama dengan 180 dikurangin 68 ditambah 70. 180 dikurangin 138 sama dengan 42 derajat. Nah, ketika sudutnya 68 derajat, 70 derajat, dan 42 derajat, ternyata seluruhnya kan di bawah 90 derajat ya. Maka dia adalah jenis segitiga segitiga lancip. Ya. Lalu karena tidak ada sudut yang sama, maka sisinya pun nggak ada yang sama ya. Kalau sudutnya nggak ada yang sama, maka sisinya juga tidak ada yang sama. Maka jenis segitiganya adalah segitiga lancip dan sembarang. Gitu ya. Jadi tidak ada sisi yang sama. Berikutnya. Diketahui sisi-sisi suatu segitiga sebagai berikut. Ada 8, 62, 10, 12, 9, 8, 8, 5. Yang dapat dilukis membentuk segitiga adalah, kita ingat ya, jadi kalau ada segitiga, itu sisi segitiga A, B, C, maka A tambah B harus lebih besar tetap dari C-nya. Nah, kita harus cek ke semuanya nih. Yang pertama kita cek dulu, berarti 2, sisi yang terpendeknya dulu ya, 2 tambah 6 dibandingkan sama 8. Oh, ternyata sama. Berarti dia tidak bisa ya. Lalu yang kedua, 9 ditambah 10 itu ternyata lebih besar dari 12. Lalu yang ketiga, itu 5 ditambah 8 lebih besar dari 8. Benar ya? Nah, maka yang bisa membentuk segitiga 2 ini ya. Yang ini bisa, yang ini bisa juga. Yang pertama nggak bisa, karena dia sama. Kayak gitu ya, mudah ya. Berikutnya, keliling sebuah segitiga sama kaki 50 cm. Jika panjang alasnya 16, maka luas segitiga itu adalah, nah ini kalau kami gambarkan nih, segitiganya seperti ini. Alasnya 16. Nah, karena sama kaki,
Maka kalau misalkan ini A, berarti ini A juga. Sehingga kelilingnya 50, A ditambah 16 sama dengan 50. 2A sama dengan 50 dikurang 16. A-nya sama dengan 34 dibagi 2. A-nya 17. Nah, ingat triple Pythagoras nih, Miss bikinin gini dulu nih. Oke, ini adalah 17. Ini 8 berarti ya separuhnya. Ini berapa nih? Nah, ingat triple Pythagoras ada 8, 15, 17. Nah, maka otomatis ini adalah si tingginya. Tingginya kita udah punya. Maka luas segitiga, rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 16, tingginya 15, kita bagi 2. Coret, 16 bagi 2, 8. 8 dikali 15, 120. Satuannya cm persegi. Gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jika CD sama dengan 8 cm, AE-nya 4, BE-nya 6, luas ADBC. Nah, luas ADBC berarti yang di atas ya. Ini Miss tuliskan dulu yang diketahui. Di sini 8. Lalu AE-nya 4, BE-nya 6. Lalu luas ADBC-nya berapa? Nah, sekarang tinggal kita iniin aja langsung ya. Jadi kan alas kali tinggi bagi 2 gitu. Ini mah langsung aja berarti luasnya adalah alasnya langsung nih, AB. Ya, AB luas ADBC adalah 4 tambah 6. 4 tambah 6 dikali tingginya 8 dibagi 2. Udah langsung gitu aja. Berarti 10 kali 8, 80 dibagi 2 sama dengan 40 cm persegi. Gitu. Oke, nomor berikutnya. Besar sudut B pada gambar di samping adalah, nah, sudut B yang mana nih sudut B? Sudut B yang di bawah ya. Ini kan A, ini B, ini C. Kepotong nih. Nah, sudut B itu kita tahu bahwa 3x kurang 5. Nah, nanti berarti kita harus cari x dulu. Dari mana? Bahwa total seluruh sudut itu adalah 180. Nah, sudut A-nya, berarti kan kalau kita tulis gini nih, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu harus 180 derajat. Sudut A-nya 60. Ditambah sudut B-nya 3x kurang 5. Ditambah sudut C-nya 5x tambah 5. Ini sama dengan 180. Nah, x-nya 3x tambah 5x, 8x. 180 dikurang 60. Maka x-nya 120 dibagi 8, x-nya sama dengan 15. Nah, x-nya kita udah dapat nih langsung. Maka sudut B adalah 3 dikali 15 dikurang 5. Berarti 45 dikurang 5 sama dengan 40 derajat. Gitu. Gampang ya. Berikutnya. Besar sudut ABC. Nah, ini ABC yang ditanya nih. Oke. Gimana caranya? Pertama, kita lihat ini berpelurus nih. Yang ini. Ya, kalau lurus totalnya kan 180. Maka kita bisa tulis 5x ditambah 60 itu sama dengan 180. Maka 5x sama dengan 180 dikurangi 60. X-nya 120 dibagi 5 sama dengan 24. Nah, karena X-nya 24, maka ini kita bisa dapat nih 4x. 4x berarti 4 dikali 24 sama dengan 96. Kita ingat tadi sifat segitiga ya. Sudut yang luar adalah jumlah dari dua sudut yang dalam. Maka 4x itu sama dengan 60 ditambah sudut B-nya, sudut ABC.
Gitu ya. Jadi sudut di luar sama dengan dua sudut yang di dalam yang bukan pelurusnya. Berarti ini 4 dikali 24 sama dengan 60 ditambah sudut ABC. Sudut ABC sama dengan 4 kali 24, 96 dikurangi 60. Maka sudut ABC-nya adalah 36 derajat. Gitu. Oke, mudah. Nomor terakhir nih. Luas daerah yang diarsir adalah, ini berarti dua bangun yang berpotongan. Nah, berarti ingat kalau materi sebelumnya yang segi 4 ya. Kita lihat di sini berarti luas yang diarsir itu adalah luas, ini dua segitiga, ada luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ABD dikurangi 2 kali luas segitiga ABE gitu. Nah, luas segitiga ABC berapa? Ya berarti 8, alasnya 8 dikali tingginya berarti 4 tambah 6 tambah 6, 16 ya. 16 dibagi 2. Ditambah luas segitiga ABD, alasnya 8, tingginya 4 tambah 6, 10 dibagi 2. Dikurangi 2 kali luas segitiga ABE, alasnya 8, tingginya 4 dibagi 2. Oke, ini kita coret 8. 8 kali 8, 64. Kita coret 4 kali 10, 40. Dikurangi 32. Maka 32 tambah 40, 72 cm persegi. Gitu. Mudah ya, jadi ingat lagi konsep yang sudah Miss jelaskan sebelumnya, bagaimana kalau bangun datar berpotongan. Oke, mudah-mudahan penjelasan dari Miss ini bisa difahami dan membantu kalian untuk menghadapi ujian akhir nanti. Oke, sukses terus buat kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.